どうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのため Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Benny Julio Putra, NIM 1191106138991. Saya mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang mata pelajaran ekonomi kelas 11 dengan topik pelajaran yaitu permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, melalui video ini saya harap kita semua bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja dan angkatan kerja, kualifikasi tenaga kerja, dan yang terakhir apa aja sih permasalahan tenaga kerjaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, lapangan kerja ada yang sering tidak mampu menampung tenaga kerja yang tersedia. Nah, masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin semakin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula. Nah, teman-teman, kira-kira apa aja sih yang dimaksud dengan permasalahan ketenaga kerjaan dan angkatan kerja? Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerja mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Nah, pembahasan ketenagakerjaan akan berkaitan dengan erat dengan penduduk. Hal ini karena bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk akan berdampak pada masalah tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Nah, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan tenaga kerja guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi diri sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja adalah segala tenaga kerja yang siap, mampu, berkeinginan, atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi serta memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, teliti, dan cermat. Nah, teman-teman, kalau sudah paham, kita lanjut ke kualifikasi tenaga kerja. Nah, teman-teman, kualifikasi itu tergolong 3. Yang pertama ialah tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan yang paling terakhir itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja terdidik. Tenaga ini ialah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya seperti guru, dokter, dan dosen. Dan yang kedua yaitu ada tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja ini memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak memerlukan pendidikan karena dibutuhkan adalah latihan dan melakukan sampai bisa menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya supir, pelayan, toko, dan tukang masak. Yang ketiga itu adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja ini adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga kerja saja. Contohnya seperti tenaga kuli, pembantu, tukang becak, dan masih banyak lagi contoh. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan tenaga kerja. Nah, yang sebagai berikut, yang itu pertama ada melimpahnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang berlimpah akan melahirkan pengangguran. Timpangnya permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar akan melahirkan pengangguran di suatu negara. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja. Nah, rendahnya kualitas tenaga kerja akan menjadikan tenaga kerja tersebut tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain sehingga melahirkan pengangguran. Yang ketiga yaitu ada pengupahan. Nah, sistem pengupahan yang ditetapkan pengusaha seringkali berbeda dengan pengupahan yang diinginkan buruh. Hal ini tidak jarang terjadi menjadi potensi masalah yang dibutuhkan peran serta pemerintah. Nah, yang keempat itu kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, nah, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang harus diperhatikan. Pihak pemberi kerja dan penerima kerja dalam praktiknya, masalah ini sering menjadi potensi konflik bagi pekerja dan pemberi kerja. Yang kelima ada outsourcing. Nah, outsourcing ini adalah penggunaan tenaga kerja dari luar maupun perusahaan sendiri. Yang keenam yaitu hubungan kerja atau PHK. Nah, merupakan kegiatan pemutusnya kontrak kerja
oleh pemberi kerja selama berpihak selama kerja. Yang ketujuh, itu ada tenaga kerja Indonesia. Nah, TKI, permasalahan yang sering terjadi masalah tenaga kerja diantara terkait dengan rendahnya kompetensi atau kemampuan kerja TKI. Yang kedelapan yaitu ada tenaga kerja asing. Nah, yaitu adalah tenaga kerja yang datang dari luar negeri untuk bekerja di dalam negeri. Oke, baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.